kabar kalian? Senang banget ya kita bisa ketemu lagi di minggu ketiga di bulan Oktober. Nah, sebelum mulai ibadah, aku ingin bacain ayat dan tema dulu. Tema kita yaitu I am strong because of Jesus. Dan ayatnya dari Filipi 4 ayat 13 akan aku bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, bawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Jesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih, haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi
kasih buat penyertaanmu Bapa. Shalom semuanya, senang sekali jumpa lagi kita dalam ibadah online Day Ignited hari ini. Saya percaya kita semua selalu sehat, selalu bersukacita, selalu bersyukur dan tetap semangat menjalani hari ini, esok maupun seterusnya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mau masuk dalam sharing firman Tuhan kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita tundukkan kepala kita mau fokus, kita mau siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, pada hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang kami dengar saat ini Tuhan bisa menjadi rema, bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan. Ini doa setiap kami. Mari sama-sama yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Nah teman-teman, hari ini saya bersyukur kalau masih diberikan kesempatan untuk membagikan sharing firman Tuhan kepada teman-teman semuanya. Dan tidak secara kebetulan sharing firman Tuhan hari ini hampir sama dengan tema sharing saya waktu bulan lalu yang bertemakan New Power. Dan hari ini tema firman Tuhan adalah I'm strong because of Jesus. I'm strong because of Jesus, yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita baca di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, teman-teman, mungkin bagi kita ayat ini sudah menjadi ayat hafalan kita. Mungkin waktu kita masih sekolah minggu, ayat ini sudah menjadi ayat emas bagi kita. Karena mungkin menurut kita ayat ini sudah terlalu gampang kita hafal dan kita bisa hafal dimanapun kita berada. Tahukah kalian ketika menuliskan kalimat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, seorang rasul Paulus pada saat dia menuliskan kalimat ini, dia sedang berada di dalam penjara, teman-teman. Bukankah seorang Paulus butuh juga bantuan atau butuh juga dikuatkan? Namun rupanya kehidupan Rasul Paulus secara rohani, secara mentalitas dan karakter Paulus itu sudah berkembang sedemikian rupa sehingga dalam situasi apapun ia masih tetap dapat menguatkan orang lain. Wah, luar biasa bukan teman-teman? Mengapa Rasul Paulus bisa seperti itu? Karena Paulus hidup bersama dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga ia mampu memberi dukungan, sehingga ia mampu memberi dorongan, sehingga ia mampu memberikan nasihat, bahkan dapat menguatkan orang lain. Sementara ia sendiri sedang membutuhkan. Nah, teman-teman, Roh Kudus yang bekerja dalam diri Paulus sebenarnya bekerja juga di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, agar kita tetap bisa bermanfaat bagi setiap orang, bagi banyak orang, agar kita juga bisa memberi dorongan, bahkan kita juga dapat menginspirasi orang lain meskipun saat ini mungkin kita lagi mengalami kesulitan atau kita mengalami
pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, dengan bantuan Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita mampu bisa memotivasi orang lain ketika kita juga mengalami kesulitan. Nah, teman-teman, kalau ketika kita mampu menghadapi suatu keadaan yang sulit itu, bukan berarti itu semua kehebatan kita, teman-teman. Itu semua bukan semata-mata kehebatan kita kalau kita mampu menghadapi sesuatu keadaan yang sulit dalam hidup ini. Tetapi itu semua karena Tuhan Yesus yang memampukan kita, teman-teman. Kalau ada yang berpikir seperti ini, saya bisa seperti itu, saya bisa lakukan ini dan itu pertanda, teman-teman, kalau kita itu sudah sombong, kita sudah tinggi hati. Ingat, teman-teman, Allah sangat menentang orang yang congkak. Kita bisa lihat bersama-sama di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6b. Kita bisa baca, yaitu Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, teman-teman, siapakah kita ini kalau bukan karena Tuhan Yesus? Kita tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Kita adalah manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna, teman-teman. Paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi bukan berarti kita tidak perlu Tuhan dalam hidup ini, teman-teman. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15b. Yohanes 15 ayat 15b itu dikatakan ayat yang ke-5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, teman, ayat firman Tuhan ini diajarkan, siapa yang tidak di dalam aku, dia bukan siapa-siapa. Maka dari itu, teman-teman, kalau kita di dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, itu semua karena kehebatan Tuhan, bukan kehebatan kita, teman-teman. Nah, ada beberapa poin di sini bagaimana cara kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan? Yang pertama yaitu tinggal di dalam Tuhan, melekat kepadanya. Kita bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, teman-teman, ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita melakukan semuanya itu sendiri, kita tidak membuat Tuhan hadir dalam hidup kita, kita itu tidak akan berguna nantinya. Kita tidak akan berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Maka dari itu, poin yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan supaya kita nantinya akan berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain, teman-teman. Yang kedua, cara kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, teman-teman, di sini diajarkan cara kita kuat di dalam Tuhan, yaitu agar supaya kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayo, siapa ngaku kalau yang belum pernah baca Alkitab atau mungkin tidak pernah sama sekali baca Alkitab? Ayo, angkat tangan semuanya. Siapa yang belum pernah baca Alkitab? Saya percaya kalian semua adalah anak-anak Tuhan, adalah anak-anak yang selalu dipakai oleh Tuhan, yang selalu mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, teman-teman. Oke, poin yang ketiga yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Cara kita untuk kuat di dalam Tuhan yaitu mau bergaul karib dengan Tuhan. Kita bisa baca di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang
ke-14 sampai 15. Ayat yang ke-14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Nah teman-teman, cara kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan yaitu kita harus selalu bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, maka perjanjiannya, maka janji-janjinya dalam kehidupan kita, Ia pasti genapi dalam hidup kita. Amin teman-teman. Oke, poin yang keempat yaitu menantikan Tuhan, atau kita bertekun di dalam doa. Kita bisa baca ya teman-teman dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah teman-teman, luar biasa bukan? Cara kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan yaitu menantikan Tuhan, yaitu bertekun di dalam doa dan berseru kepada Tuhan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Kita bertekun di dalam doa, maka ketika kita berlari, kita tidak akan menjadi lesu dengan kekuatan Tuhan. Ketika kita berjalan dengan kekuatan Tuhan, kita tidak menjadi lelah teman-teman. Maka dari itu ketika cara kita untuk tetap kuat yaitu selalu menantikan Tuhan, bertekun dalam doa, berseru kepada Tuhan. Amin teman-teman. Dan poin yang terakhir yaitu berserah dan percaya kepada Tuhan. Berserah dan percaya kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Wah teman-teman, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melihat, Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita, ketika kita berserah, lihatlah Tuhan akan bertindak dalam hidupmu maupun dalam hidupku. Amin teman-teman. Nah, dari beberapa poin di atas, teman-teman, mari sama-sama kita mau tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menguatkan aku. Dan bila keadaan yang tidak mengenakan atau masalah yang sulit dalam kehidupan kita datang atau menghampiri kita, kita katakan dengan iman teman-teman dalam diri kita bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari masalah kita yang kita hadapi hari ini teman-teman. Jangan takut dengan masalahmu karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita bisa baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b dan Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Kalian bisa baca di rumah. Kesimpulan hari ini yaitu, marilah kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak muda yang ada di bangsa ini, mari kita menjadi pribadi yang kuat, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan teman-teman, Tuhan tak pernah tinggal diam dalam menolong kehidupan kita. Dia yang selalu memberikan kekuatan kita, Dia yang selalu menuntun langkah-langkah kita dimanapun kita berada. Meskipun hari ini keadaan sangat sulit, yaitu mungkin saat ini kita mengalami pandemi COVID-19, tapi kita percaya hari ini COVID-19 diizinkan ada di bangsa kita karena kita percaya kalau kita andalkan kekuatan Tuhan, kalau kita berdoa terus kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat rencana besar
rencana besar-besaran, terobosan besar-besaran dalam bangsa Indonesia ini. Amin. Oke teman-teman. Nah, hari ini teman-teman, aku mau menyaksikan kesaksian atau pengalaman hidup aku bersama Tuhan Yesus dengan sharing firman Tuhan hari ini ada sangkut pautnya. Saya percaya dengan kesaksian hari ini biarlah bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua teman-teman. Dan hari ini saya mau bersaksi di mana mungkin bulan-bulan kemarin sampai bulan ini pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah itu menghampiri saya secara pribadi. Di mana pergumulan yang saya alami hari ini yaitu mama saya atau orang tua saya sedang sakit. Secara manusia saya tidak kuat. Secara manusia menghadapi pergumulan sendiri itu tidak kuat lah untuk melewati semua ini. Karena kalian tahu aku di sini di Jakarta dan orang tua aku di kampung, jauh banget kan. Jadi kayak gimana ya, kayak susah gitu. Jadi selama aku di sini, selama berbulan-bulan mama saya sedang sakit, saya hanya berdoa, saya hanya minta kekuatan Tuhan. Dan sharing firman Tuhan hari ini itu menjadi rema dalam hidup saya, dimana ketika saya mengalami pergumulan, ketika saya mengalami beban hari-hari ini, saya tidak lari kemanapun, tapi saya hanya lari kepada Tuhan. Saya hanya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh mama saya. Saya hanya percaya itu. Dan teman-teman tahu, sudah 5 bulan, sudah 6 bulan mungkin mama saya mengalami sakit asam lambung, dan itu tidak pernah sembuh-sembuh teman-teman. Setiap telepon, setiap cerita, setiap komunikasi dengan orang tua saya di kampung, saya selalu kuatkan mama saya. Saya selalu berdoa, saya selalu memotivasi mama saya supaya mama saya tetap kuat, tetap percaya sama Tuhan. Dan saya secara manusia, secara anak, saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya tidak mungkin memperlihatkan wajah saya atau keadaan saya yang lemah dengan keadaan mama saya, tidak. Tetapi saya memperkuat iman saya. Saya membuat mama saya supaya mama saya lihat saya di sini kuat ketika saya mendengar kalau mama saya sakit. Nah, teman-teman, hari ini saya hanya mau memberitahukan kepada teman-teman, bantu saya dalam doa. Kalau Tuhan izinkan atau kalau Tuhan punya rencana ke depan, saya akan pulang. Saya akan urus mama saya akan jaga mama saya. Nah, teman-teman, saya hanya minta bantu dalam doa, teman-teman dukung dalam doa saya dan orang tua saya. Memang secara manusia tidak mampu untuk menghadapi pergumulan hari ini sendiri, tapi aku percaya ketika aku berserah kepada Tuhan, ketika aku berdoa kepada Tuhan, ketika aku kuat, ketika aku punya iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempertanggungjawabkan semuanya. Tuhan akan menyembuhkan mama saya. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan selalu menjaga mama saya yang ada di kampung. Dan hari ini pesan saya kepada teman-teman, kalau hari ini kalian bersama orang tua kalian, sayangilah orang tua kalian dan takut akan Tuhan, dan biarlah dengar-dengaran sama orang tua. Jangan biarkan orang tua kalian sakit hati dengan perlawanan kalian atau dengan bentrokan kalian kepada orang tua. Pokoknya sayangi orang tua kalian, tetap andalkan Tuhan,
tetap berdoa, dan selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kehidupan kita, teman-teman. Oke teman-teman, sekian firman Tuhan hari ini. Saya percaya biar firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kehidupan kita semuanya. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih pada hari ini. Hamba bersyukur kalau hamba sudah memberikan atau hamba sudah menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan ibadah online hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat dalam hidup mereka, bisa menjadi rema dalam kehidupan mereka, biar mereka dapat mempraktekkan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, biar mereka tetap kuat di dalam Engkau, biar mereka tetap selalu mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan selalu kuatkan, sehatkan hamba-Mu Tuhan, biar dimanapun mereka pergi dan berada, biar pertolongan, perlindungan Tuhan nyatakan dalam hidup Bapak dan Ibu Gembala. Biar apapun makanan, minuman, obat-obatan, setiap pemeriksaan apapun itu Tuhan, biar Engkau yang sempurnakan, Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang selalu menjadi jawaban hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hari ini juga kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami, ampuni bangsa kami dari virus corona Tuhan, maupun mereka yang saat-saat ini Tuhan berdemo Tuhan. Mari Engkau pilih hidup mereka masing-masing pribadi, lembutkan hati mereka Bapa, biar bangsa kami Tuhan dipenuhi kedamaian, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu The Ignited. Tuhan, pakai hidup mereka dalam pelayanan, biar dimanapun mereka pergi dan berada, Engkau tuntun hidup mereka Bapa, biar mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Biar setiap usaha, setiap pekerjaan mereka, setiap studi mereka Engkau berkati, hikmat, kebijaksanaan, kepintaran Tuhan berikan kepada anak-anak muda Ignited Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Orang-orang tua mereka Tuhan, selalu berikan mereka kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa setiap kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday teman-teman, God bless, sampai jumpa di minggu depan.